Shalom saudara, selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali dalam tayangan yang pendek ini bersama dengan saya. Mari kita nyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan boleh beri waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh duduk sehidangan dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, biarlah malam ini lewat kebenaran firman-Mu kami boleh memperoleh kekuatan dan pengharapan semakin kokoh di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat-Mu pada malam hari ini. Kami mau sambut dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara salam Tuhan. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-51. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan, saudara sama Tuhan. Yesus dia memberikan gambaran bahwa dia adalah roti yang hidup itu. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita ingat bagaimana nenek moyang bangsa Israel mereka telah makan roti di padang gurun. Tuhan memelihara mereka dengan roti mana yang turun dari langit. Nah, saudara dalam Tuhan, namun dikatakan di dalam ayat yang ke-49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Nah, saudara dalam Tuhan, tetapi Yesus katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ada satu perbedaan, saudara, makanan mana dari yang dimakan oleh nenek moyang di padang gurun dengan makanan atau roti yang dari Yesus, yaitu adalah dagingnya sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, dikatakan bahwa nenek moyang mereka telah makan mana, roti mana, namun mereka telah mati. Tapi roti yang Yesus berikan adalah tubuhnya sendiri. Dikatakan jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Apa perbedaannya, saudara? Saudara, kita perlu makanan, kita perlu roti untuk asupan hidup kita, supaya kita bisa hidup, kita bisa beraktivitas. Orang yang tidak makan pasti dia tidak ada tenaga, dia tidak dapat bekerja, malahan dia akan sakit dan kemudian dia akan mati. Jadi betapa pentingnya makanan itu. Nah, saudara, tetapi makanan yang Yesus tawarkan bagi kita adalah tubuhnya sendiri, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan membawa kita pada satu kekuatan, satu kehidupan yang kekal. Jika kita makan tubuh dan darah Yesus atau firman Tuhan atau Yesus itu sendiri. Nah, saudara salam Tuhan, di dalam kita beraktivitas, ada banyak orang yang mengalami letih dan lesu. Ya, walaupun dia mempunyai banyak kekayaan, banyak uang, tetapi belum tentu dia akan kuat. Tetapi orang yang selalu
makan makanan rohani atau firman Tuhan, dia akan terus mendapatkan kekuatan dalam hidupnya. Haleluya. Sebab itu saudara, malam ini mari kita terus mau belajar untuk makan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah itu sendiri. Apabila kita setiap hari kita makan firman Tuhan, kita isi kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu adalah tubuh Yesus itu akan masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kalau dia ada dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut lagi menghadapi kehidupan ini. Mengapa? Sebab ada Tuhan di dalam kita. Saudara dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24, di sana dikatakan begini saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. Atau kita baca saja mulai ayat 22 dan seterusnya, dikatakan begini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus, yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, saudara dalam Tuhan, ketika kita makan roti hidup itu, makan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Haleluya. Ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Saudara, karena kita terus makan firman Tuhan, kita terus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dan kita terus melakukannya itu dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Mengapa saudara? Karena pada waktu kita menerima firman Tuhan, pada waktu kita melakukan firman Tuhan, pada waktu itulah Allah diam di dalam kita. Sebab itu kalau Allah dalam kita dan kita dalam Allah, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Sebab itu saudara dalam Tuhan, kita perlu makan makanan rohani setiap hari. Kita perlu melakukan firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam Matius 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita hidup bukan saja dari soal makan dan minum secara jasmani, tetapi kita hidup dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang akan mendatangkan roti makanan jasmani dan minuman jasmani. Oleh sebab ada makanan rohani dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan itu, Yesus Kristus itu sendiri yang tinggal di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita minta kepada Bapa, itu diberikannya kepada saudara dan saya. Karena kita memiliki atau kita memakan roti yang hidup itu, yaitu tubuh dan darah Yesus, yaitu firman Tuhan itu saudara. Haleluya. Pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Saudara dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga juga di sana dikatakan begini saudara, berbahagialah ia yang membacakan dan yang mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah saudara, berbahagialah ia yang membacakan, atau berbahagialah ia yang makan roti dari sorga itu, yaitu firman Tuhan yang datang dari
datang kepada saudara dan saya lewat Yesus Kristus. Dan ketika kita menerimanya dalam hidup kita, kita akan berbahagia. Puji Tuhan, saudara salam Tuhan, dimanapun engkau berada, mari engkau terus setia untuk makan setiap hari roti hidup itu, yaitu firman Tuhan, yaitu juga adalah tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang adalah merupakan makanan rohani kami, untuk memberikan kekuatan bagi kami dan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, semua mereka yang menyaksikan tayangan ini, Engkau memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, selamat malam, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.